Ya, kembali di Q&A masih bersama Tasya dan juga Randi. Nah, tadi ada pertanyaan dari Bang Hensat yang belum selesai terkait dengan kanker yang sempat dialami oleh Randi. Mau nanya apa Bang Hensat? Waktu dengar tervonis bahwa ada kanker, Randy gimana? Pasti ya kaget ya. Kaget, terus mental juga drop. Kayak muncul pertanyaan-pertanyaan kayak apakah selama ini aku makannya kurang bersih? Apakah aku selama ini kurang beribadah, kurang bersedekah, yang kayak gitu. Muncul refleksi diri semacam itu. Terus ya banyak yang aku baca-baca, aku langsung beli buku banyak soal kesehatan, soal agama juga. Terus ya muncullah pencerahan kalau ya aku cuma bisa bersyukur. Ini memang takdirnya dan aku cuma bisa pasrah, dan sekarang aku harus ngeliat ke depan kayak gimana, solusinya apa. Untungnya istri aku juga mensupport aku untuk semua proses ini. Jadi kayak dia bantu aku cari tahu apa sih ini penyakit cancer apa sebenarnya, terus seberapa curable si cancer ini. Sempat ada pesan-pesan untuk Tasya nggak? Ada di fase-fase kayak kita nggak mau kayak kita nggak mau kayak seolah-olah it's the end of him gitu. Aku sih selalu kayak nggak mau. Aku cuma nanya kayak how do you feel right now? Kayak are you scared gitu? I'm scared, aku bilang gitu. Tapi we're gonna get through this gitu. Aku mentalitas optimis banget pada saat itu, kayak ini Allah tuh ngasih kita cobaan ini karena tahu kita bisa melewati ini semua gitu. Pas saat itu terjadi kayaknya itu semua nggak aku ucapin ke Randi gitu. Nanti kalau kamu gini gimana? Itu nggak bakalan aku ucapin ke Randi. Itu kayak cuman ketika aku di shower gitu aja. Kayak kadang tuh aku suka ngumpet-ngumpet nangis gitu dari dia. Iya. Randi tahu nggak? Aku baru tahu. Oh, baru tahu. Dia tuh nggak pernah sekalipun kayak ngeliat aku jadi sedih. Tunggu dulu. Nah, Tasya sangat menyembunyikan perasaan air mata tentang Randi sakit di depan Randi sampai di malam ini Randi baru tahu kalau Tasya sering nangis. Iya, kayak aku ngumpet kayak aduh aku jadi sedih. Kayak aku ngumpet gitu di kamar mandi pas aku lagi mandi, kayak aku nangis sendiri kayak aduh gimana nih kalau misalkan anak aku masih kecil, terus aku kayak I cannot live without you gitu, kayak aku belum siap gitu, kayak masih banyak banget hal yang pengen aku lewati berdua. Waktu itu kita baru nikah kayak 3 tahun gitu kan, jadi kayak belum this is not enough gitu, kayak belum kita belum conquer the world, kita belum ke banyak tujuan yang belum kita capai bersama gitu, jadi kayak suka. Randi pernah punya pikiran kayak gitu, Ran? Pas masuk ruang operasi sih itu kepikiran banget. Apa yang paling ditakuti seandainya katakanlah, oh ternyata ya tidak bisa lebih lama dari yang diharapkan? Nah, sama satu hal, apa yang mungkin sampai saat ini Tasya nggak tahu tentang apa yang dipikirkan Randi saat itu. Seperti halnya kita baru tahu ternyata Tasya di balik layar sering nangis tentang Randi. Pas masuk ruang operasi sih itu sebenarnya aku banyak mendem perasaan memang, karena emang itu operasi yang major, karena takut sekali, aku sangat takut sekali kalau nggak bisa sadar kembali. Iya, tapi itu cuman sebentar sih. Aku cuman kepikiran itu sebentar. Terus begitu masuk ruang operasi atau ruang persiapan operasi, itu semuanya normal gitu. Ini kayak operasi yang berjalan hari-hari buat mereka. Nah, itu menenangkan kayak kekhawatiran. Sorry, ini di Indonesia kan pengobatan? Di Indonesia karena kan pandemi. Kita kan total lockdown, jadi nggak bisa, walaupun kita consult telemedicine ya ke luar negeri. Alhamdulillah kita ditangani dengan orang-orang yang sangat profesional dan juga ahli di bidangnya, terus dengan teknologi medical technology yang memadai juga. Aku compare sama yang di Singapura gitu, prosesnya seperti apa, alat yang digunakan seperti apa, dan itu sama persis sama yang ada di Indonesia. Tapi belum terjawab Tasya. Kenapa Tasya tidak ingin menunjukkan kesedihan di depan Randi, air mata selama bertahun-tahun menyembunyikan? Karena dia kayak berpegangan ke aku kayak semuanya akan baik-baik aja kan yang gitu, dan aku harus bisa bilang ke dia ya semuanya baik-baik aja dan kita akan melewati ini. I have plan, kita punya plan untuk ikhtiarnya mau seperti apa. Pasti namanya ikhtiar ya diiringi dengan doa dan juga tawakal, tapi aku udah punya plan, kita bakalan kayak gini, kamu bakalan ngejalanin ini. Aku tuh baca banget kayak kamu berusaha tegar gitu loh. Apa segala macam. Aku tuh hanya penasaran dengan sikap Tasya yang tadi Tasya bilang, berarti Tasya tuh benar-benar selalu tampak tegar, ceria, di balik nangis itu nggak mudah loh Tasya. Iya, mungkin juga karena aku orangnya bisa kayak
oh udah acting dari kecil mungkin. Yang menarik tadi Bisa saya jadi garis bawahi kayak- itu. Ini air mata pertama di ruang publik karena ketika dirimu mengatakan ke publik paru-parunya Randy digunting dikit, kamu pun gak nangis waktu itu. Enggak, dan itu kan juga ada dia kan di sebelah aku Iya, kayak makanya. nggak bakalan lah gitu. Sekarang ada Randy. Ya sekarang kan dia udah sembuh, kita alhamdulillah Amin. udah bisa dibilang sama dokter udah remission gitu. Jadi istilahnya udah. Apa yang paling mengubah Randy sejak peristiwa kanker itu? Yang paling berubah dari seorang Randy? Lebih rajin beribadah menurut itu. Ada makanan yang nggak dimakan? Makanan juga lebih dijaga. Ada larangan. Dia tapi nakal. Pantangan-pantangan dari dokter. Kayak yang misalkan nggak boleh makan highly processed food misalkan gitu karena itu salah satu faktor resiko. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.